UPM mulai dikenal masyarakat luas sejak Raffi Ahmad mendapatkan gelar honoris Dr. honoris causa pada September 2024 ya. Jadi UPM ini Universal Institute of Professional Management ini dinilai publik kontroversial karena petingginya itu tidak dikenal di kalangan akademisi dan profesional, tidak ada kampus untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian mereka juga tidak memiliki izin penyelenggaraan kegiatan pendidikan. UPM ini mengaku sebagai representasi dari Badan PBB UN ECOSOC di Indonesia. Pada website UN ECOSOC dan sumber lainnya tidak ditemukan informasi yang menyatakan bahwa UN ECOSOC itu menyelenggarakan pendidikan tinggi dan memberikan gelar. Tidak juga kita akan temukan website Badan PBB yang menyebutkan UPM sebagai representasi dari UN ECOSOC di Indonesia. Jadi UPM ini sebetulnya memelintir kartu izin menghadiri pertemuan yang dikeluarkan oleh UN ECOSOC. Penerima gelar akademik profesor dan doktor palsu ini banyak ya, diantaranya sejumlah perwira tinggi dan menengah TNI, juga Polri, politikus, anggota DPRD, pengajar, agamawan, pengusaha. Yang tidak diketahui publik ketika berita tentang pemberian gelar untuk Raffi Ahmad ini beredar adalah bahwa kelompok UPM ini masih terus UPM Universal Institute of Professional Management ini mulai dikenal masyarakat luas sejak Raffi Ahmad, tokoh selebriti Indonesia, mendapatkan gelar Dr. honoris causa pada September 2024. Jadi kontroversi dari UPM ini karena pertama petingginya itu tidak dikenal di kalangan akademisi dan profesional, tidak terlihat apa karya ilmiah mereka. Yang kedua, kegiatan pengajaran UPM ini tidak ada izin dari otoritas pendidikan di Indonesia, dalam ini Kementerian Pendidikan. Mereka tidak memiliki kampus di mana kegiatan pengajaran itu semestinya dilakukan. Dan kemudian gelar yang mereka berikan itu tampak mudah sekali untuk diperoleh oleh sejumlah orang. Saya awalnya mengikuti berita ini sebagaimana pembaca umumnya ya, menikmati saja. Tapi kemudian saya mulai mencermati berita-berita tentang UPM ketika menemukan bahwa UPM ini mengaku sebagai representasi dari Badan PBB UN ECOSOC di Indonesia. Bagi yang memahami program kerja, cara kerja PBB di suatu negara, ini akan mengetahui bahwa hal itu tidak mungkin. Nah, kebetulan saya juga banyak terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB. Nah, sebuah organisasi masyarakat atau NGO itu tidak mungkin menjadi representasi dari sebuah badan PBB. Penghargaan Dr. honoris causa kepada Raffi Ahmad ini membuka tabir tentang kelompok yang memberikan gelar akademik palsu, abal-abal, kepada sejumlah orang di Indonesia dan juga di negara lain. Penerima gelar akademik profesor dan doktor palsu ini banyak ya, diantaranya sejumlah perwira tinggi dan menengah TNI, juga Polri, politikus, anggota DPRD, pengajar, agamawan, pengusaha maupun orang awam. Yang tidak diketahui publik ketika berita tentang pemberian gelar untuk Raffi Ahmad ini beredar adalah bahwa kelompok UPM ini masih terus beroperasi. Jadi kelompok yang dipimpin oleh Rantasia Nur Alangan ini masih terus memberikan gelar profesor dan doktor kepada sejumlah orang. Pada banyak kesempatan, baik lisan maupun tertulis, UPM ini menyatakan bahwa mereka itu merupakan representasi ya, wakil dari UN ECOSOC, Badan PBB untuk sosial dan ekonomi di Indonesia. Jadi mereka mengaku mendapatkan akreditasi dari UN ECOSOC gitu ya. Mereka menggunakan
status konsultasi itu sebagai dasar ya, sebagai klaim alibi ya, bahwa mereka itu merupakan representasi dari UN-ECOSOC. Nah, status konsultasi ini dan logo UN-ECOSOC itu sering mereka tulis di sejumlah kesempatan, di banner wisuda, di pintu depan kantor, dan di acara-acara lainnya. UIPM menyatakan bahwa mereka ini kampus internasional menyelenggarakan pendidikan online dan memiliki pusat di Amerika Serikat. Tapi mereka melakukan wisuda di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. UIPM ini tidak memiliki izin operasi di Indonesia. Mereka mengaku sebagai kampus online sehingga tidak merasa perlu untuk memiliki izin. Dan kemudian mereka mengaku mendapatkan akreditasi dari lembaga internasional. Nah, episode ini kita akan mengungkap sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh UIPM ini tidak benar atau palsu ya. Kita akan lihat faktanya. Kita mulai dengan yang pertama. Benarkah UIPM itu merupakan wakil atau representasi dari Badan PBB UN-ECOSOC di Indonesia? Bagi yang memahami cara kerja Badan PBB di suatu negara, ini akan segera mengetahui bahwa pengakuan itu tidak benar, tidak mungkin seperti itu. Badan PBB tidak mungkin melakukan aktivitas secara langsung ke masyarakat, menyelenggarakan kegiatan secara langsung di lapangan, karena itu akan dilihat sebagai melangkahi kedaulatan suatu negara ya. Nah, PBB itu tidak akan seperti itu. Sementara UIPM itu melakukan kegiatan secara langsung di Indonesia dan di sejumlah negara. Nah, orang yang bekerja dengan sejumlah badan PBB di Jakarta maupun juga pejabat kementerian dan lembaga di Indonesia seperti Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan, BNPB, yang menjadi mitra dari Badan PBB, itu pasti akan mengetahui bahwa cara kerja PBB tidak akan seperti yang ditunjukkan oleh UIPM, tidak akan mengerjakan sesuatu kegiatan secara langsung. Jadi ada banyak ya, ada ratusan mungkin atau ribuan orang yang tahu cara kerja Badan PBB di suatu negara. Jadi saya katakan tadi bahwa Badan PBB menghormati kedaulatan sebuah negara. Jadi program PBB di suatu negara, misalkan di Indonesia, itu pasti menjawab kebutuhan pemerintah yang bersangkutan. Jadi program itu permintaan dari pemerintah atau ditawarkan oleh Badan PBB dan disetujui oleh pemerintah. Jadi program tersebut mesti mendapatkan persetujuan oleh pemerintah terlebih dahulu. Nah, contohnya pendidikan ya. Pendidikan ini merupakan salah satu urusan pemerintahan. Maka ini merupakan bidang yang menjadi kedaulatan suatu negara yang tidak akan dilangkahi oleh Badan PBB. Jadi program dari suatu Badan PBB mestilah dilakukan bersama-sama dengan kementerian atau lembaga yang sesuai dengan program tersebut. Nah, kita lihat UIPM di Indonesia itu mereka melakukannya sendiri, membuka pendaftaran, melakukan wisuda, kemudian melakukan kunjungan ke sejumlah tempat, bertemu dengan pemerintah daerah, promosi ya. Jadi ini benar-benar bertentangan atau tidak sesuai dengan cara kerja Badan PBB, sehingga dari fakta ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa UIPM itu tidak mungkin representasi dari UN-ECOSOC. Kemudian kedua, ini saya tidak pernah mendengar bahwa atau membaca berita bahwa UIPM itu bekerja sama dengan kementerian. Nah, kalau mereka menyelenggarakan kegiatan pendidikan, maka semestinya mereka melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan
Dan yang kita tahu bahwa Kementerian Pendidikan tidak tahu banyak tentang UIPM ini, tidak pernah memberikan izin dan sebagainya. Maka jelas kegiatan UPM ini tidak ada hubungannya dengan program Badan PBB. Sejumlah badan PBB itu beroperasi di Indonesia, diantaranya UNEP, UNDP, UNICEF, UN Women, dan lainnya. Kemudian ada seorang yang menjabat sebagai UN Resident Coordinator di Indonesia. Dia yang menyelenggarakan koordinasi antar badan-badan PBB yang ada di suatu negara. Nah, daftarnya ini bisa dilihat di situs ini, ya, situs PBB di Indonesia. Nah, dari daftar tersebut kita tahu bahwa tidak ada representasi atau office, ya, kantor UN ECOSOC di Indonesia. Jadi sejumlah badan PBB itu biasanya ada representasinya maupun office-nya. Jadi UN ECOSOC itu tidak ada representasinya di Indonesia. Jadi ada UN Resident Coordinator di Indonesia maupun kantor pusat UN ECOSOC yang bisa ditanyai apa benar UIPM ini representasi dari UN ECOSOC di Indonesia, untuk konfirmasi, ya. Walaupun kita dengan penjelasan tadi sudah tahu bahwa itu pengakuan yang tidak benar. Penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang memberikan gelar akademik itu hanya dilakukan oleh United Nations University. Jadi badan PBB lainnya tidak diberikan mandat untuk menyelenggarakan pendidikan dengan gelar. Kalau memberikan pendidikan singkat, masing-masing badan PBB melakukan itu, ya, tapi tidak dengan gelar. United Nations University UNU itu menyelenggarakan pendidikan tinggi tingkat master dan doktoral untuk topik-topik khusus yang berhubungan dengan misi PBB, diantaranya perdamaian, penyelesaian konflik, perubahan iklim, penanggulangan bencana, pengungsian, hak anak dan perempuan. Jadi tidak ada program PBB untuk topik-topik yang umum komersial, ya, seperti bisnis, akuntansi, manajemen umumnya, itu tidak ada. Kemudian tidak ada program sarjana diselenggarakan oleh United Nations University. Hal lainnya mengenai United Nations University, karena mereka menghormati kedaulatan suatu negara dan pendidikan itu bagian dari urusan pemerintahan suatu negara dan PBB menghormati itu, maka kita lihat bahwa United Nations University ketika beroperasi dia tidak mengeluarkan ijazah sendiri, ya. Jadi ijazah dikeluarkan oleh universitas di suatu negara yang menjadi mitranya. Ada 13 institut UNU di 12 negara, ya. Nah, institut UNU ini bekerja sama dengan pendidikan tinggi yang ada di suatu negara untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan topik yang berhubungan dengan misi PBB. Contoh, di Jerman kebetulan ada 2 institut milik UNU. Yang pertama UNU Institute for Environment and Human Security, UNU IHA, di kota Bonn. Dan kedua UNU Institute for Integrated Management of Material Fluxes and Resources, disingkat UNU Flores, di kota Dresden. Jadi ada Jermannya ada 2 institut UNU. Nah, dalam menyelenggarakan pendidikan tingkat master dan doktoral, UNU di kota Bonn itu bekerja sama dengan Universitas Bonn, sementara UNU Flores bekerja sama dengan Technical University Dresden. Jadi UNU IHA dan UNU Flores ini tidak mengeluarkan ijazah. Jadi ijazah, kalau orang menempuh pendidikan di kedua institut ini, ijazah akan dikeluarkan oleh masing-masing mitranya, yakni Universitas Bonn dan TU Dresden. Ini juga berlaku untuk UNU institut yang lain di negara yang lain. Nah, ini menjadi gambaran bahwa
United Nations University itu selalu bekerja sama dengan lembaga yang ada di suatu negara. Jadi terlihat tidak masuk akal ya ketika UIPM mengaku sebagai representasi UNECOSOC dan kemudian menyelenggarakan pendidikan, memberikan gelar di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Thailand, dan lainnya. Nah, fakta yang lain, pada website UNECOSOC dan sumber lainnya tidak ditemukan informasi yang menyatakan bahwa UNECOSOC itu menyelenggarakan pendidikan tinggi dan memberikan gelar. Tidak juga kita akan temukan website Badan PBB yang menyebutkan UIPM sebagai representasi dari UNECOSOC di Indonesia maupun representasi di negara lain. Tidak ada. Gitu ya. Jadi UIPM ini sebetulnya memelintir kartu izin menghadiri pertemuan yang dikeluarkan oleh UNECOSOC. Jadi mereka punya kartu izin untuk hadir dan kemudian menggunakan itu sebagai membuat klaim bahwa mereka representasi dari UNECOSOC. Ya, ini konyol sekali. Nah, mereka mengajukan diri mengikuti proses konsultasi tahunan yang biasa diselenggarakan oleh UNECOSOC dengan sejumlah organisasi dan kemudian mendapatkan akreditasi. Nah, apa itu akreditasi yang diperoleh oleh UIPM dari UNECOSOC? Mari saya jelaskan lebih mendalam. Secara sederhana dapat diartikan sebagai kartu atau izin untuk mengikuti proses konsultasi. Jadi untuk hadir saja gitu ya. Itu saja maknanya. Semacam kartu pas untuk masuk ke dalam sebuah gedung. Ya. Dalam hal ini UNECOSOC dan mengikuti beberapa sesi pertemuan yang boleh diikuti. Itu saja fungsinya. Nah, di luar gedung UNECOSOC, akreditasi ini tidak ada maknanya sama sekali, tidak ada fungsinya. Nah, UNECOSOC memberikan kesempatan organisasi masyarakat sipil atau kita sebut CSO, NGO, LSM, Ormas untuk ikut menghadiri pertemuan berkala yang biasa mereka selenggarakan dengan wakil dari pemerintah seluruh dunia. Ya. Untuk itu UNECOSOC membuka pendaftaran, mengecek formulir siapa yang mendaftar dan kemudian memberikan akreditasi. Jadi artinya izin untuk menghadiri. Jadi ada ribuan organisasi masyarakat sipil yang sudah mendapatkan akreditasi ya, untuk ikut menghadiri pertemuan UNECOSOC. Jadi mereka bergerak di berbagai bidang, mulai dari perlindungan hak anak dan perempuan, masyarakat adat, penanggulangan bencana, perlindungan kelompok minoritas, organisasi lingkungan, organisasi keagamaan, kemanusiaan, dan sebagainya. Jadi akreditasi ini tidak ada hubungannya dengan akreditasi yang kita kenal di dalam dunia pendidikan. Tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi organisasi yang mendaftar itu mengirimkan form pendaftaran. Jadi, setidaknya ada 3 kriteria utama yang ingin diketahui oleh UNECOSOC sebelum menyetujui dan memberikan akreditasi. Pertama, organisasi ini mesti berbadan hukum, ya, legal dan dikenal oleh negara yang bersangkutan. Kedua, memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis, bekerja pada bidang yang relevan dengan misi UNECOSOC. Jadi karena yang daftar banyak ya, pasti UNECOSOC tidak akan mengecek hingga lebih jauh, lebih detail gitu program apa saja yang dilakukan oleh organisasi yang mendaftar. Jadi kalau begitu memang ada peluang informasi palsu diberikan oleh organisasi yang mendaftar. Ya, kemungkinan itu ada. Nah, kita bisa melihat siapa saja organisasi yang mendaftar untuk menghadiri konsultasi UNECOSOC ini pada situs UNECOSOC. Nah, di halaman ini
bagian direktori CSO, ya, kita bisa melihat siapa-siapa saja yang sedang mendaftar dan sudah disetujui mendapatkan akreditasi. Jadi ada ribuan organisasi yang sudah mendapat akreditasi tersebut, jadi izin menghadiri. Ada 2 jenis akreditasi yang diberikan. Pertama, special status, dan kedua, general status. Jadi special status ini artinya organisasi itu hanya dapat mengikuti sesi pertemuan tertentu, jadi terbatas. Ya. Ini diberikan kepada organisasi yang masih baru, organisasi kecil, ruang lingkupnya terbatas. Kemudian kalau meningkat itu dari special status menjadi general status, di mana organisasi itu boleh mengikuti sejumlah pertemuan yang lebih banyak, lebih beragam. UPM mulai mendaftar tahun 2017 dan mendapat akreditasi kategori special status tahun 2022. Jadi 5 tahun prosesnya, artinya hanya sesi terbatas yang mereka boleh ikuti. Sebenarnya sejumlah organisasi dari Indonesia itu sudah memiliki status konsultasi dengan UNECOSOC. Dimulai dari KOWANI, Kongres Wanita Indonesia tahun 1998, Pos Keadilan Peduli Umat PKPU tahun 2008, Yayasan Pendidikan Indonesia 2013, Yayasan Dompet Duafa Republika tahun 2016, Yayasan Rumah Zakat Indonesia tahun 2016, dan beberapa organisasi lainnya. Jadi organisasi-organisasi ini sudah beberapa tahun mendapatkan akreditasi sebelum UPM mendapatkan akreditasi. Jadi UPM ini termasuk belakangan ya, pemula yang mendapatkan akreditasi. Nah, UNECOSOC itu bukan satu-satunya yang memberikan akreditasi. Jadi badan PBB yang lain juga menyelenggarakan konsultasi dengan NGO dan juga memberikan kesempatan NGO untuk menjadi pemantau, observer di dalam sidang-sidangnya. Jadi bagi beberapa organisasi yang ingin ikut, misalkan mengikuti pertemuan tingkat tinggi tentang perubahan iklim, itu UNFCCC itu juga memberikan akreditasi bagi yang ingin menjadi observer. Sejumlah orang yang saya kenal itu juga berulang kali mengikuti pertemuan UNFCCC dan mendapatkan akreditasi. Juga ada akreditasi untuk mengikuti pertemuan tema-tema yang lain oleh badan PBB yang lain, seperti tentang keanekaragaman hayati, tentang habitat, tentang lahan tandus, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, istilah akreditasi yang diberikan oleh sejumlah badan PBB itu artinya izin untuk menghadiri, ya, tidak sama dengan akreditasi yang dikenal di dunia pendidikan. Dari website UNECOSOC kita bisa melihat informasi apa saja yang diberikan oleh organisasi yang melamar untuk mendapatkan akreditasi itu. Nah, saya mencoba melihat untuk mengecek informasi apa yang diberikan oleh UPM ketika mereka mendaftar ke UNECOSOC. Nah, dan juga membandingkannya ya. Coba saya bandingkan dengan Dompet Duafa. Nah, saya melihat ya di direktori NGO itu, ruang lingkup kerja program yang disebutkan oleh Dompet Duafa itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang diketahui publik secara luas. Bisa kita ketahui dari website Dompet Duafa. Kemudian Dompet Duafa juga menyampaikan struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya saya melihat apa yang disampaikan oleh UPM. UPM menyampaikan ruang lingkup yang panjang sekali, ya. Tema yang mereka kerjakan luas sekali, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Di antaranya mereka bilang mereka bekerja di bidang atomic energy, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, demining, dekolonisasi, masyarakat adat, habitat, dan lingkungan hidup. Luas sekali, ya. Padahal mereka hanya melakukan penyelenggaraan pendidikan online. Kemudian untuk bagian kolom apa yang sesuai dengan misi UNECOSOC, UPM menyatakan bahwa mereka bertujuan untuk mencapai pendidikan dasar secara menyeluruh. Nah, ini kan informasi yang tidak benar, karena mereka
tidak menyelenggarakan pendidikan dasar. Nah, ada satu lagi fakta yang saya temukan mengejutkan gitu ya. Mereka mulai mendaftar tahun 2017. Nah, pada saat itu UPM itu belum memiliki status hukum, ya. Mereka baru mendaftar ke yayasannya, ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, tahun 2018. Jadi kita bisa melihat pendaftaran mereka itu di website administrasi hukum umum gitu ya, AHU. Sementara organisasi yang mendaftar untuk status konsultasi ke UNECOSOC itu mesti memiliki status legal dan dikenal oleh pemerintahan di negara berasal. Ya. Jadi dari dokumen pendaftaran tersebut, ini kelihatan bahwa UPM itu menyampaikan informasi yang tidak benar ke UNECOSOC mengenai ruang lingkup kegiatannya. Kemudian ketika mereka mendaftar tahun 2017 itu mereka tidak memiliki status hukum ya. Nah, setelah mereka mendapat akreditasi tahun 2022, tahun berikutnya 2023 UPM itu langsung membual, mengatakan bahwa kampusnya telah diakreditasi oleh UNECOSOC dan mereka menjadi representasi UNECOSOC di Indonesia. Tahun 2023 UPM bikin wisuda besar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan di situ mereka mencantumkan logo UNECOSOC pada spanduk acara. Kita tidak pernah mendengar organisasi-organisasi sebelumnya yang sudah mendapatkan akreditasi mengeksploitasi status akreditasi itu, tidak pernah mengaku sebagai representasi. Ya, tidak pernah kita dengar Kowani, Dompet Duafa dan yang lainnya itu mengaku sebagai representasi dari UNECOSOC setelah mendapatkan akreditasi. Jadi UPM ini yang baru setahun atau kurang setelah mendapatkan akreditasi itu sudah mulai mencatut nama UNECOSOC mulai tahun 2023. Sebetulnya pada websitenya UNECOSOC itu sejak awal sudah mewanti-wanti ya, memperingatkan bahwa akreditasi ini tidak berarti ada hubungan kerjasama antara UNECOSOC dan organisasi. Nah, apa yang dilakukan UPM ini termasuk konyol sebetulnya, karena banyak orang di luar sana ya yang memahami apa yang dimaksud dengan status akreditasi dari Badan PBB. Ada ribuan organisasi yang mendapatkannya. Jadi kalau mereka dengan mendapatkan akreditasi kemudian mengaku sebagai representasi, ini kebohongan yang terlalu gamblang. UPM tidak mendapatkan izin menyelenggarakan pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan Tinggi di Indonesia. Mereka belum mendapatkan izin. Dan pasti tidak akan dapat ya, karena mereka tidak punya apa-apa. Jadi mereka tidak punya silabus yang jelas untuk masing-masing program studi, materi pengajaran tiap program studi seperti apa, dosen-dosen untuk tiap program studi siapa ya. Jadi kita tidak pernah lihat ada video proses pengajaran di UPM. Yang ada itu kita melihat video maupun foto selfie dari para petinggi kelompok UPM ini. Ya. Jadi mereka tidak punya izin dan kemudian mencari cara untuk membangun argumen dengan mengatakan bahwa mereka mendapatkan akreditasi internasional. Universitas yang statusnya tidak jelas itu selalu menggunakan argumen memiliki akreditasi internasional. Ini bisa kita lihat di sejumlah website ya. Kalau ditelusuri kita akan menemukan seperti itu. Bahkan mereka menyebut memiliki akreditasi dari beberapa lembaga, lebih dari satu. Padahal perguruan tinggi yang sebenarnya sesungguhnya ya, yang real gitu ya, itu hanya perlu satu akreditasi saja. Cukup satu dari lembaga akreditasi yang
dibentuk, disetujui oleh pemerintah di mana mereka beroperasi. Kalau di Indonesia ada BAN, Badan Akreditasi Nasional. Jadi lembaga akreditasi ini dibentuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut. Jadi ada dasar hukumnya dan kemudian ada pertanggungjawaban. Kampus yang tidak jelas memerlukan akreditasi, maka muncullah pemberi akreditasi bagi kampus yang tidak jelas ini, kampus abal-abal. Jadi pemberi akreditasinya juga abal-abal. Jadi ada permintaan, ada penyediaan, ada demand, ada supply. Nah, pemberi akreditasi internasional ini juga tidak jelas. Mereka tidak dibentuk berdasarkan peraturan perundangan, jadi mereka tidak bertanggung jawab kepada otoritas pendidikan maupun kepada pihak manapun, ya. Sehingga kelompok manapun itu bisa mengaku sebagai lembaga akreditasi internasional. Ada banyak kalau kita mau telusuri. Jadi sebetulnya tidak ada namanya lembaga akreditasi internasional untuk perguruan tinggi, ya, yang legitimate gitu ya, karena mestinya itu diberikan oleh otoritas pendidikan yang ada di suatu negara. Nah, salah satu lembaga akreditasi yang disebut oleh UPM itu adalah KAHE, ya. Kemudian saya melihat website KAHE. Nah, mereka memberikan akreditasi kepada lembaga yang mengaku sebagai kampus, termasuk pada UPM ini, dan organisasi-organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan online. KAHE ini juga lembaga akreditasi internasional abal-abal. Saya mengunjungi websitenya. Nah, KAHE memberikan akreditasi, tapi dia juga menawarkan gelar honoris causa, doktor maupun profesor bagi siapapun yang mau mengajukan dirinya sendiri maupun diusulkan oleh orang lain. Dan untuk mendapatkan gelar tersebut orang harus membayar, gitu ya. Nah, di sini letak bahwa organisasi ini abal-abal, karena lembaga akreditasi, lembaga yang mengawasi itu tidak boleh menjadi pemain, ya. Tapi KAHE melakukan dua-duanya, ya. Dia memberikan akreditasi, dia juga menawarkan gelar doktor honoris causa yang instan, ya. Jadi mereka menyediakan jasa bagi lembaga pendidikan yang tidak jelas, termasuk kepada UPM. Jadi ada beberapa organisasi seperti ini, pemberi akreditasi internasional abal-abal. Jadi saya ingin lihat, ya, di antara orang yang menerima gelar akademik dari UPM ini akan ada yang kesal atau marah, gitu ya, dan kemudian lanjut ke proses hukum. Demikian episode pertama mengenai sepak terjang kelompok UIPM yang dipimpin oleh Rantasia Nur Alangan. Kejanggalan seputar UIPM ini masih akan saya lanjutkan pada episode yang kedua. Saya akan mengungkapkan dan membahas lebih lanjut mengenai asal-usul dari UIPM, ya. Mereka saat ini mengaku memiliki pusat di Amerika Serikat. Kemudian saya juga akan mengupas gelar-gelar apa saja yang mereka berikan dan kepada siapa. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam.